Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 kelas C akan menjelaskan tentang bab 11, mengapa mempelajari filsafat manusia. Kelompok kami memiliki 3 anggota, yaitu Farhah Kamilah, Sagita Zahra Tarias, dan Shania Nabila Septiani. Filsafat manusia adalah suatu cabang dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Filsafat manusia termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika karena manusia itu bersifat konkret dan dipertanyakan hakikat mengenai keberadaannya. Lalu filsafat manusia itu juga biasa disebut dengan antropologi metafisika atau psikologi metafisis karena manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunianya. Pemahaman tentang siapakah manusia dan kepribadian seseorang sangat penting ketika kita mempelajari psikologi, karena kedepannya kita diharapkan dapat menilai, memprediksi, memodifikasi, dan menterapi manusia. Langkah awal dari memahami manusia dan kepribadian seseorang adalah memahami filsafat manusia. Pada bab ini, kami akan menjelaskan tentang mengapa seorang sarjana psikologi perlu mempelajari filsafat manusia. Sebagai calon sarjana psikologi yang senantiasa berhadapan dengan manusia dengan berbagai karakteristik, maka pemahaman manusia sangatlah penting. Sarjana psikologi dituntut untuk dapat memahami, menganalisis, menilai, dan memprediksi perilaku manusia. Oleh karena itu, langkah awal yang diambil adalah memahami keunikan manusia. Langkah kedua adalah memahami dengan dalam tentang hakikat manusia. Langkah berikutnya adalah memahami permasalahan manusia dan dilanjutkan dengan menentukan cara menterapi manusia dengan berbagai pendekatan untuk terapinya. Ketika kita menganalisis, mengelaborasi, dan mengkaji secara mendalam tentang manusia serta merefleksi diri, kita akan menjadi bijaksana dalam menghadapi kehidupan, memahami tujuan hidup, mengenal diri sendiri, dan memahami apa yang sedang kita lakukan. Filsafat manusia secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Mempelajari filsafat manusia merupakan fondasi dikala kita mengkaji dan mengembangkan teori-teori kepribadian manusia, tipe kepribadian manusia, ciri manusia yang memiliki kesehatan mental, dan well-being. Secara praktis, memahami siapa sebenarnya diri akan memudahkan untuk mengambil keputusan dalam kegiatan sehari-hari. Secara rasional, alasan kita mempelajari filsafat manusia adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk selalu menanyakan dan mencari untuk menemukan apa sih arti keberadaannya. Dan ternyata kita telah ataupun sedang memanfaatkan kemampuan kita, yaitu kita selalu berpikir dan bertanya tentang segala sesuatu. Selanjutnya, seseorang tidak harus mengetahui dan mengerti tentang segala sesuatu, tetapi paling tidak seseorang harus mengetahui dan mengerti dirinya secara mendalam untuk dapat mengatur sikap dan kehidupannya. Agar dapat mengerti dirinya, manusia harus dapat membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk terhadap dirinya. Karena manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kita menemukan dan mengerti tentang sesuatu yang berdasar dan menyeluruh tentang manusia. Jika kita mengurai kembali pada dimensi manusia, khususnya pengetahuan, perasaan, kebebasan, serta spirit dan kejiwaan, manusia nampaknya menjadi suatu paradoks makhluk yang penuh kontradiksi. Manusia juga makhluk terbatas, namun terbuka untuk tidak terbatas, bersyarat, tapi juga bebas, alami dan berbudaya, fisik dan spiritual, individual dan sosial, universal dan berhubungan dengan sejarah. Hal itu membuat manusia disebut sebagai penduduk dari dua dunia. Manfaat filsafat manusia dalam kehidupan. Filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintesis dan reflektif. Maka dengan mempelajari filsafat manusia, kita berarti dibawa di dalam suatu panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam dan kritis yang menggambarkan esensi manusia, mengerti tentang diri dan dunia.
Yang kedua, mencari dan menemukan jawaban tentang siapa sesungguhnya manusia itu, sehingga kita bisa kritis tentang asumsi-asumsi yang bersembunyi di balik teori yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu tentang manusia. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran berharga tentang kompleksitas manusia yang tidak pernah habis-habisnya dipertanyakan apa makna dan hakikatnya. Yang terakhir, filsafat juga akan mengkondisikan akal untuk berpikir secara radikal yang membuat kita berpikir hingga mendasar sehingga kita lebih sadar terhadap keberadaan diri kita. Cinta dalam filsafat manusia. Dalam pemikiran eksistensialisme, cinta dilihat sebagai sesuatu yang sangat positif, luhur, dan kuat. Namun, sekaligus ada yang melihat dengan sangat skeptis. Pemikiran tentang cinta sangat kuat dalam eksistensialismenya Gabriel Marcel. Menurutnya, cintalah yang memanggil manusia untuk mengadakan hubungan eksistensial. Cinta bukanlah perasaan emotif, tapi menjadi inti kehidupan yang berproses dalam hubungan manusia. Yang menarik dari pemikirannya ialah bahwa cinta dalam hubungan intersubjektif juga menunjukkan suatu kreativitas. Jangan lupa temukan alasan untuk kembali tersenyum. Bisa jadi kehidupanmu adalah mimpi bagi jutaan orang di luar sana. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bisa menjadi pembelajaran. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.